di minggu pertama di awal bulan tahun baru ini, mari jadikan pijakan kita untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, yang mungkin kurang menyenangkan, yang mungkin penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Kita akan masuk dengan pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu terkasih nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur kita sudah memasuki awal tahun dan bulan yang baru. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang tahun 2020 Tuhan, hingga kami bisa memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami seluruh pelayanan-Mu, biar Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi salam Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan. Kita bersuka cita untuk memuji nama Tuhan karena kita sudah memasuki awal bulan yang baru, tahun yang baru. Semoga di tahun ini kita lebih baik lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Biarlah setiap ingatan kita, hidup kita selalu membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat satu pujian, kekuatan di jiwaku. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kehidupan kami. Biarlah pujian kami ini Tuhan, kami naikkan di hadapan Tuhan. Teruskan kita. Terima kasih.
Dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Sunyi hati-Mu rasakan hadirat-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu sudah terkasih, Shalom semuanya. Kita bersyukur kita memasuki hari yang baru, di minggu pertama, bulan pertama di tahun yang baru ini. Mari kita mensyukuri bahwa kita telah melewatinya. Walaupun kita tahu sebenarnya pagi ini pagi yang biasa saja. Seperti hari-hari biasa, kita bangun tidur, kita tahu matahari terbit dari timur dan akan tenggelam di ufuk barat. Siapapun bisa memaknainya. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita setiap hari, setiap pagi, kita memaknai sesuatu yang baru dari Tuhan. Tapi tidak salah juga kalau momentum ini kita ambil sebagai suatu momentum awal untuk melangkah jauh lebih baik lagi dari hari-hari kita sebelumnya, hidup keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Biarlah ini menjadi momentum titik kita jauh lebih bangkit lagi. Biarlah benaran firman Tuhan menuntun kita, menghantar kita kepada hari-hari ke depan yang kita rindukan dan harapkan. Mari kita berdoa bersama. Hanya oleh pimpinan Roh-Mu tentu selalu kami merindukan di hadapan-Mu, karya-Mu atas hidup kami. Kami boleh mengingat segala ketetapan-Mu, peringatan-peringatan-Mu, tuntunan-tuntunan-Mu, bahkan janji-janji kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Roh Kudus pimpin kami untuk kebenaran firman-Mu yang akan menuntun, membangkitkan kami menjalani 1 tahun ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tentu tidak mudah kita melewati tahun 2020 di mana pandemi ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya, iman orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan, dan semua masyarakat di Indonesia ini secara khususnya. Tetapi kita tahu, memang tidak semua orang terpuruk dengan situasi itu. Hanya secara umum negeri ini mengalami duka yang sangat-sangat berat. Kehilangan banyak orang, banyak yang meninggal, banyak yang mengalami kesulitan. Tapi pagi hari ini saya berharap menjadi pagi penuh semangat bagi setiap kita. Di minggu pertama di awal bulan tahun baru ini, mari jadikan pijakan kita untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, yang mungkin kurang menyenangkan, yang mungkin penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan. Kita akan masuk dengan pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan 23. Mari Bapak Ibu lihat di Alkitab kita masing-masing. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, ayat ini dilatar belakangi dengan sebuah pergumulan bangsa Israel yang sedang mengalami tekanan, kesulitan yang amat sangat berat. Ya, sampai penulis Ratapan berkata, seakan tulang-tulangku dipatahkan, aku dikelilingi tembok, aku tidak bisa keluar, doa-doaku tidak pernah didengar. Penderitaan, kesulitan menghantam mereka semua. Betul-betul amat sangat berat yang dihadapi. Tentu tekanan fisik, tekanan psikologis, tentu situasi rohani yang tidak memungkinkan karena amat sangat berat di masa itu. Tetapi dikatakan, inilah yang aku ingat dari semuanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Artinya setiap pergantian hari, pengharapan kita akan menjadi lebih baru. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kemurahannya itu selalu baru setiap pagi. Artinya setiap hari ada pembaruan-pembaruan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang sungguh percaya kepadanya.
Sekalipun melalui proses pandemi COVID yang kita alami, kita juga boleh berkata, mungkin penderitaan, kesulitan, mungkin ada di antara saudara yang secara ekonomi berat sekali, usahanya sulit, bahkan mengalami kebangkrutan. Tetapi lihatlah, jangan pernah kecil hati. Alkitab mengajarkan kepada kita, sekalipun dalam kesulitan, tapi inilah yang aku lihat. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Setiap pagi, setiap hari. Maka saat bangun tidur mulai sekarang, bangunlah dengan sebuah pengharapan. Kasih setia Tuhan sedang diperbarui. Kemurahannya sedang dilimpahkan atas kita. Persoalan yang sering terjadi adalah terkadang kita tidak mau mengambil kesempatan ini. Kita membiarkan begitu saja. Kita masih merasa terpuruk, enggan bergerak, tidak mau berbuat sesuatu. Seakan dunia sudah runtuh, seakan semua telah gagal. Tapi saya mau ingatkan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kegagalan di masa lalu itu bukan kegagalan di hari ini. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali, firman Tuhan. Maka hari ini, buatlah momentum yang baik. Ingatlah kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kalau saudara berkata, ini tidak mungkin akan bangkit, tidak mungkin, semuanya tidak mungkin, hari ini saya mau berkata, bangsa Israel boleh mengalami kebangkitan. Kita pun boleh mengalami kebangkitan. Saat kita mengingat kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Maka ambillah kesempatan. Kalau kita masih berkata seperti masa-masa yang lalu, kita hanya terpuruk, menyesali, meratapi, kita terkurung di situasi masa lalu, kita tidak akan pernah maju, tidak akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita. Dibutuhkan langkah iman, dibutuhkan kesungguhan untuk itu. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya bacakan bagi kita sekalian pagi hari ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah historis ini, kisah historis yang saya nilai seorang janda dan anaknya yang menangkap peluang akan firman Tuhan. Saya mundur sedikit bagi setiap kita. Lihatlah, Tuhan setiap hari memberikan kasih dan kemurahannya yang baru bagi kita. Tak pernah berkesudahan.
Sekalipun hari kemarin masih pahit bagi kita. Sekalipun hari kemarin masih kegagalan bagi kita. Tapi bangkitlah. Lihatlah pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pagi hari ini kita bisa merenungkan. Seorang janda yang sudah tidak punya pengharapan. Mengadukan dirinya kepada Elisa. Yang tentu itu karena kasih kemurahan Tuhan. Waktu Elisa berkata, apa yang kau punya tidak ada. Kecuali hanya satu buli-buli. Ya. Pergilah, pinjamlah bejana sebanyak-banyak yang kamu bisa. Jangan sedikit. Bapak Ibu, kita lihat wanita ini, janda ini, dia tidak memberontak, tidak melawan, tidak berkata, tidak mungkin, mustahil, tidak bisa. Lihatlah janda ini tidak kemudian berdiam diri, berpangku tangan. Tidak berkata, kalau Tuhan mau menyatakan mujizat, biarlah mujizat terjadi. Saya tidak perlu melangkah. Tapi wanita ini meresponi firman Tuhan. Dia bangkit, pergi, mengumpulkan buli-buli, bejana-bejana. Dia pinjam semuanya, dikumpulkan. Dia masuk kamar bersama dengan anaknya. Minyak yang dia punya dituangkan. Terus menerus bergantian. Sampai ibunya berkata, satu, bawakan ini kembali bejana yang ada. Anaknya berkata, sudah tidak ada. Sudah habis. Maka berhentilah minyak itu untuk mengalir. Sesuatu yang luar biasa. Waktu firman disampaikan oleh Tuhan melalui Elisa, wanita ini menangkap dan dia melangkah. Sehingga terjadi mujizat yang luar biasa. Dia cukupkan kebutuhan hidupnya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Bapak Ibu, hal ini bisa terjadi atas kita. Sekali lagi Tuhan memberikan kasih setianya, kemurahannya selalu baru setiap pagi bagi kita. Kalau kita tidak menangkapnya dengan baik, kita akan terlewatkan. Kalau kita tidak mengambil peluang ini, itu akan berlalu begitu saja. Tapi melangkahlah seperti seorang wanita janda ini. Dia melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukannya. Dia mengerjakannya dengan baik. Dan Tuhan berikan keberhasilan. Mari Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita. Kita masih diberikan hidup, kekuatan, kemampuan. Syukuri apa yang telah terjadi di masa lalu. Untuk sekarang kita melangkah jauh lebih baik. Kalau saudara mungkin tahun lalu diberkati Tuhan, hari ini diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Kalau tahun lalu merasa berkat Tuhan tidak sebesar yang diharapkan, hari ini kita akan melangkah jauh lebih baik. Tahun ini biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Melangkahlah. Siapkan bejana-bejana kita lebih banyak. Siapkan buli-buli kita lebih banyak. Saat kita mau melangkah dengan iman, biarlah Tuhan yang mengisi buli-buli kita, bejana-bejana kita. Hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Tahun baru, tahun pengharapan, seorang yang berkata. Tetapi kalau hanya berkata tahun pengharapan dan kita tidak pernah melangkah, tidak penuh semangat, itu hanya omong kosong. Melangkahlah jauh lebih baik. Percayalah, kasih kemurahan Tuhan, kasih setianya selalu baru setiap bagi kita. Ambil peluang ini, kesempatan ini, melangkah bersama dengan keluarga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tentu tidak mudah bagi setiap kami meresponi firman Tuhan. Terkadang kepahitan hidup, terkadang persoalan hidup, terkadang pergumulan ini menindih begitu berat. Seakan kegagalan demi kegagalan, upaya demi upaya sudah dilakukan tapi tidak berhasil. Bangsa Israel mengalami. Tapi di saat bangsa Israel sungguh mengerti, merenungkan sesuai dengan kitab ratapan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Nya. Tuhan menolong bangsa Israel.
kami bukan orang-orang Israel, tetapi kami tahu firman-Mu itu bagi kami orang-orang percaya juga. Maka pagi hari ini, buat kami menyadari, sekalipun kemarin dalam kepahitan, kami masih bisa melihat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bila kami mengambil kesempatan yang baik, melangkah meresponinya, seperti seorang janda dan anak yang dalam kesulitan, melangkah keluar dari situasinya, keluar dari zonanya sendiri, dan boleh menikmati, menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga, bila kebenaran firman boleh membangkitkan setiap kami, bisa membuka pemahaman kami akan kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan bagi kami untuk bangkit dari masa lalu, dari situasi yang telah kami lewati, untuk jauh lebih baik lagi. Tidak ada kata terlambat. Wanita janda dalam firman Tuhan ini tidak berkata terlambat. Dia melangkah dengan iman dan Tuhan menyatakan mukjizat. Terpujilah akan Engkau, beri kami damai sejahtera, beri kami keyakinan sekalipun dalam kesulitan, bahwa kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, masyarakat Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa dan negeri kami, berkati keluarga kami, berkati pribadi kami masing-masing. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memasuki tahun yang baru ini, kiranya rahmat, berkat dan kemurahan Tuhan boleh ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Berkatnya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sinar terang wajah Tuhan terus akan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, biarlah menjadi dampak dalam kehidupan kita dan kita mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebab itu kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami, kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Berkati usaha mereka, bahkan pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.